Dikenal masyarakat sebagai rayap besi, semakin meresahkan masyarakat di Kota Medan. Bagi pelaku kejahatan rayap besi, kawanan pencurian yang membongkar besi. Rayap besi dan rayap kayu yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Dalam rentang 15 hari, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 45 kasus serta menangkap 70 tersangka. Apa yang pertama kali terbesit di benak kalian ketika mendengar nama Kota Medan? Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang dapat dibanggakan dari sebuah kota yang identitasnya kian memudar? Kota yang sekarang lebih dikenal dengan kota rayap besi, Gotham City, hingga kota para ketua. Sebagai kota terbesar nomor 4 di Indonesia, seharusnya Medan memiliki hal yang dapat dibanggakan dan narasi yang dapat kita ceritakan. Kota ini akhirnya dikenal dengan persepsi yang buruk saja ketika sebuah candaan kian melekat pada kota ini. Hal ini tentunya tidak lepas dari tingginya angka kriminalitas di Kota Medan. Masalah ini tentunya bukan hal yang dapat dilihat dari kacamata sempit saja. Masalah ini muncul ketika masalah struktural, ada faktor lapangan kerja, ekonomi, dan penegakan hukum yang tidak pasti. Halo teman sekelas, pada awal tahun ini saya berkesempatan untuk pergi ke Jakarta sebagai salah satu dari 10 besar finalis beasiswa revolusi dari Malaka Project. Mengikuti program The Trial Season 1, dari 10 finalis itu saya satu-satunya yang berasal dari Pulau Sumatera. Sesampainya di sana, kami berbincang dan bertukar cerita tentang kota asal kami masing-masing. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan yang membuat saya terdiam sejenak. Benarkah di Medan banyak rayap besi? Sebuah kalimat sederhana tapi terasa seperti fakta pahit yang tidak pernah saya bayangkan untuk saya dengarkan secara langsung. Sebagai seseorang yang besar dan lahir di kota ini, pertanyaan itu membuat saya berpikir, apakah benar itu yang paling diingat orang ketika mendengar nama Kota Medan? Padahal Medan bukan hanya tentang stereotip yang sering beredar, kota ini dibangun dari sejarah panjang, pertemuan berbagai suku, perdagangan yang hidup, dan identitas yang terus berubah dari waktu hingga ke waktu. Hal itu kemudian memunculkan rasa penasaran dalam diri saya. Mengapa sebuah kota yang besar dan beragam justru sering dikenal dari cerita-cerita kecil yang belum tentu mewakili keseluruhannya? Apakah ada sesuatu dari Medan yang belum banyak diceritakan? Jika kita melihat lebih dekat, Medan sebenarnya adalah salah satu kota dengan keberagaman etnis yang kuat di Indonesia. Di kota ini kita bisa menemukan suku Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Karo, Mandailing, hingga juga suku Tamil. Semuanya hidup berdampingan dan ikut membentuk wajah kota ini hingga hari ini. Medan bagi saya seperti sebuah persimpangan besar, tempat di mana begitu banyak jalan bertemu, jalan budaya, bahasa, sejarah, dan cerita manusia. Kadang terlihat ramai dan tidak teratur, tetapi justru disitulah kehidupan kota ini terbentuk. Dan dari situlah dokumenter ini dimulai. Sebuah usaha kecil untuk melihat kembali kota ini dengan lebih jujur, melampaui stereotip yang sering kita dengar. Karena mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apa yang orang luar pikirkan terhadap kota Medan, melainkan sebenarnya apa yang dapat diceritakan dari kota ini. Medan itu unik bukan karena ramainya dan juga bukan karena gedungnya, tapi karena sosialnya. Di kota ini, kamu bisa dengar orang dengan bahasa berbeda, logat yang berbeda, wajah yang berbeda, hingga cara hidup yang berbeda-beda. Tapi semuanya bisa berjalan bersama dan normal. Dan itulah cerita dari kota Medan, kota yang multikultural. Di Medan, perbedaan bukan sesuatu yang harus dijelaskan. Perbedaan ini sudah ada sejak awal. Sejak kota ini lahir dari sejarah yang panjang dan cerita yang beragam. Di Medan, perbedaan bukan sesuatu yang harus dijelaskan. Perbedaan ini sudah ada sejak awal, sejak kota ini lahir dari sejarah yang panjang dan cerita yang beragam. Kalau kita bicara soal Medan, satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah keberagamannya. Di sini hidup berdampingan berbagai suku. Melayu, Batak, Karo, Tionghoa, India, dan suku-suku lainnya. Kadang aku bertanya apa yang membuat kota ini tetap berjalan meski isinya begitu beragam. Mungkin bukan karena kita sama, tapi karena kita terbiasa menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan sosial. Kalau ditanya siapa yang sebenarnya asli Medan, pertanyaan ini sering menimbulkan sebuah perdebatan. Dengan cerita dan sejarah yang beragam, kota Medan terbentuk hingga hari ini.
Menurut sejarah, Medan didirikan oleh Guru Patimpus yang merupakan tokoh dan pahlawan nasional dari suku etnis Karo. Namun kita juga mendapatkan sebuah cerita sejarah yang membawa kita pada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya kota ini, yakni sejarah Melayu di Tanah Deli. Sebelum kota Medan menjadi seperti sekarang, wilayah ini berada di bawah Kesultanan Deli. Dari situlah nilai-nilai Melayu membentuk kota Medan, terbuka, menerima, dan juga berdagang. Dulu tanah ini terkenal dengan sebuah komoditas, yakni tembakau delinya. Pada 26 Agustus tahun 1888 di bawah masa pemerintahan almarhum Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Al-Rashid, berdirilah sebuah istana yang sampai saat ini menjadi objek wisata, yakni Istana Maimun. Istana Maimun sampai saat ini menjadi objek wisata di kota Medan yang masih mempertahankan nilai-nilai kemelayuan dan bukti bahwa Melayu pernah berada pada bagian sejarah berdirinya kota ini. Seperti sebuah slogan dari etnis Melayu yang kita kenal dengan "Takkan Melayu hilang di muka bumi". Banyak orang mengaitkan kota Medan dengan suku Batak. Padahal kota Medan tidak bisa digeneralisasi dengan satu suku saja, tidak dengan suku Batak atau suku lainnya. Medan itu beragam, campuran dari banyak suku, ras, budaya, hingga agama. Mungkin mengapa Batak sering dikaitkan dengan kota Medan karena adanya persamaan aksen atau logat antara orang Batak dan Medan pada umumnya. Logat Medan sendiri adalah campuran oleh keberagaman suku dan budaya. Interaksi antar etnis inilah yang membentuk karakter Medan. Baik itu logatnya, serta paham pluralismenya yang menghargai keberagaman karena sudah terbiasa dengan perbedaan budaya dan keunikan masing-masing. Logat yang mungkin bagi sebagian orang terdengar keras atau kasar, tapi bagi kami, ini merupakan suatu hal yang biasa. Batak ke kota Medan, itu diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah Belanda yang membuka pintu bagi para pendatang untuk berpindah ke kota Medan untuk menunjang perkembangan perkebunan pada saat itu. Kebijakan inilah yang menjadi pemicu perpindahan kelompok-kelompok etnis dan salah satunya adalah suku Batak ke wilayah kota Medan. Dari harapan sampai ke perantauan, berbaur dengan lingkungan baru menjadi langkah awal di mana mimpi pertama kali dipijakan. Di sini, di Medan, di mana kota yang dulunya memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memberikan penghidupan. Kota yang dikenal dengan pusat perdagangan dan industri perkebunannya yang pesat sekarang kini luntur. Dan digantikan dengan julukan kota dengan kriminalitas tinggi, yakni Kota Seribu Ketua, Kota Raya Besi, hingga Gotham City. Aku Arjun. Aku keturunan India dan Tionghoa. Aku lahir di Jakarta, namun tumbuh besar dan hidup hingga saat ini di Medan. Di sini, aroma dupa bercampur dengan rempah itu sudah biasa. Di sudut lain, terdengar juga doa-doa berbeda bahasa, itu juga sudah biasa. Tidak asing, serta tidak bertabrakan. Sejak kecil, aku melihat perbedaan bukan sebagai jarak, melainkan sebagai warna. Aku merayakan Dipawali, aku juga merayakan Imlek. Aku makan mie dan kari di satu meja yang sama. Semuanya terasa tidak kurang dan juga tidak lebih. Buatku, identitas bukan soal memilih satu. Aku adalah hasil pertemuan. Medan berhasil mempertemukan cinta ayahku yang seorang India Karo dengan ibuku yang seorang etnis Tionghoa. Menjadikanku lahir sebagai perbedaan yang bisa dipersatukan. Seperti kota ini, orang-orang sering bertanya, kamu sebenarnya lebih kemana? Dan aku sendiri bingung untuk menjawabnya. Karena di Medan, aku tidak diminta untuk memilih. Di kota ini, identitas bukan sebagai garis yang memisahkan. Keberagaman seperti persimpangan jalan yang saling bertemu, berbeda arah, namun tetap ketujuan yang sama. Orang India dan Tionghoa datang ke Medan secara masif, terutama pada abad ke-19 sekitar tahun 1860-an hingga 1880-an, bertepatan dengan dibukanya besar-besaran perkebunan tembakau di Delhi oleh kolonial Belanda.
Meskipun demikian, orang India dan Tionghoa datang ke Medan diperkirakan lebih awal, yaitu pada abad 12 hingga 14. Tempat-tempat seperti ini bukan sekedar bangunan ibadah. Ini adalah bukti bahwa Medan dibangun dari banyak tangan, dari banyak latar. Medan tidak pernah tunggal. Ia tumbuh dari pertemuan, dari pelabuhan, dari perkebunan, dan dari doa-doa yang berbeda arah, namun menuju harapan yang sama. Dan mungkin itulah yang membuat kota ini tetap hidup. Bukan karena kita seragam, tapi karena kita belajar berdampingan. Mungkin Medan tidak pernah benar-benar kehilangan identitasnya. Kita hanya terlalu sibuk mempercayai label yang diberikan oleh orang lain. Kita kalah dalam membangun narasi tentang kota kita sendiri. Kota ini lahir dari pertemuan, dari pelabuhan, dari perkebunan, dan dari orang-orang yang datang dan pergi membawa mimpi. Jika hari ini Medan dikenal dengan kota Gotham City, mungkin itu bukan karena kota ini gelap, tapi kita belum cukup keras saja dalam melantangkan cahaya dari kota Medan. Permasalahan yang mengakar tentang tingginya kriminalitas di kota ini tentunya harus segera diatasi. Multikulturalisme di kota Medan bukan sekedar statistik, suku, dan agama belaka. Ini adalah bukti bahwa kota ini sejak awal dibangun untuk menerima perbedaan. Masalah Medan bukan lagi terletak pada keberagamannya. Masalahnya adalah bagaimana keberagaman itu belum dikelola dengan baik menjadi sebuah identitas yang kolektif. Padahal hal ini dapat dikembangkan menjadi modal ekonomi kreatif, modal diplomasi budaya, hingga modal pariwisata sejarah. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling asli dari kota Medan, tapi siapa yang mau merawat Medan hari ini dengan bersama-sama. Karena kota tidak dibentuk oleh stigma, kota ini harus dibangun bersama dan mungkin yang perlu kita lakukan bukan mencari identitas baru, tetapi mengingat siapa kita sejak awal. Medan tidak pernah tunggal teman-teman, dan justru karena itu layak dikenal dari sekedar stigma buruknya saja dan tentunya terus berbenah. Mungkin suatu hari nanti ketika seseorang bertanya tentang Medan, yang mereka ingat bukan lagi tentang raya besi, tapi hal positif yang bisa dibanggakan dari kota yang menjadi tempat banyak mimpi untuk diperjuangkan.